Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli riyadhis shalihin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Al-Ustadz Ahmad Rifai mata'anallah betul hayati, Muhammad Arif mata'anallah betul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian kali ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pemuakib masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Juga kita niatkan semoga Allah panjangkan umur kita, bertemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, diberikan keberkahan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah, kita sampai di halaman 86. Kita mundur dikit ya, mulai yang kemarin 12 baris dari atas. Amma tarawna annakum la takaduna takbaluna hadiddin, ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifadah wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawab. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas segala semua nikmat-nikmat Allah, atas semua karunia-karunia Allah, semua amal-amal soleh yang kita lakukan, semuanya harus kita bersyukur kepada Allah. Pada dasarnya kita digerakkan oleh Allah, bisa ke masjid juga Allah yang gerakkan, itu merupakan karunia Allah. Dapat kesempatan baca Quran juga itu nikmat dari Allah. Ada orang yang Allah kasih nikmat sholat, udah nikmat dari Allah, karunia. Tapi ada orang yang sholatnya enggak khusyuk-khusyuk, Ada orang yang sholatnya kasih khusyuk gitu. Ada dalam sebulan sekali aja susah khusyuknya. Ada yang dalam setiap harinya hatinya hudur bersama Allah, Ini nikmat-nikmat. Orang-orang awam beda dengan orang-orang yang telah Allah kasihkan nikmat itu, Orang awam ketinggalan sholat zuhur aja dia mah kagak terasa, ada yang hilang gitu, biasa aja. Kebanyakan orang-orang awam begitu.
Tapi orang ahli ilmu, orang-orang yang telah diberikan hidayah Allah, ketinggalan satu waktu itu menangis, sedih, ya. Sama juga orang dikasih, ya, dia bekerja misalnya dapat uang 100.000, ya. Ada orang yang kalau dunia begitu gembiranya, senang. Tapi dia dapat nikmat-nikmat ukhrawiyah, dia biasa-biasa saja. Karena dia menganggap bahwa materi lebih utama daripada akhiratnya. Ya. Padahal Al-Qur'an mengatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa' bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Di atasnya itu ada ungkapan lagi, wa innama tahsibuna ni'mata kulluha ad-dunya. Ya. Sesungguhnya mereka mengira nikmat itu semuanya, ya, adalah yang bersifat dunia saja. Puing-puing dunia, harta, nasab, ketinggian nasabnya, derajatnya. Mereka hanya mengira bahwa kenikmatan itu hanya dunia aja. Ladina, bukan agama. Agama mereka anggap hal yang sepele itu. Ilmu, kebenaran, ma'rifat itu mereka anggap hal yang sepele. Itu pandangan orang yang bodoh, ya. Wa innama tu'azzimuna dzalika, ya. Dan sesungguhnya mereka mengagungkan itu tuh, mengagungkan dunia, ya. Wa tatafakharuna bihi, dan saling membanggakan dunia. Nah, mulai apa amma tarawna annakum la takaduna takbaluna hadha dina wal ilma wal haq illa bimannatin atau biminnah. Tidakkah kalian perhatikan annakum sesungguhnya kalian la takadu, ya, la takaduna itu takad itu hampir, ya. La tidak, takaduna hampir. Sesungguhnya kalian hampir, katanya, tidak takbaluna hadadin, tidak menerima agama ini, tidak menerima ilmu, tidak menerima hak kebenaran, illa kecuali, ya, bimannatin ala man ataakum bihi, hanya menerima karunia, ya, yang Allah bawakan, yang seseorang bawakan untuk Anda. Jadi ada orang-orang nih, saya dikirimin teh nih, ini ya, orang awam hanya ini nikmat aja. Padahal ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Ya, yang malam ini kita kaji ini nikmat-nikmat ma'nawiyah gitu. Jadi masih ada orang-orang yang hanya kalau yang bersifat materi senang gitu. Kalau ngajian seperti ini dianggapnya, misalnya di jam yang sama pembagian sembako, orang menganggap itu materi itu dong. Ya, ini kita ngaji gini dikatakan bukan nikmat. Padahal ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang lebih mahal daripada hanya pembagian sembako, ya. Kenapa begitu tuh? Kenapa hati kita hampir kagak nerima ilmu, kagak mau ngaji, kagak mau dengar nasihat? Kenapa tuh? Ya, maunya yang bersifat materi aja. Nah, nih, wadzalika, hal yang demikian itu listihqarikum. Nah, karena kalian istihqar, meremehkan
Dzalika, meremehkan nikmat ilmu, nikmat agama, nikmat kebenaran gitu. Ya. Wa qillati mubalatikum bihi, dan kecilnya perhatian Anda kepada ilmu, pada agama. Kita suka sedih gini ya, ada orang tua asal anaknya bisa bahasa Inggris seneng banget, anaknya nggak bisa ngaji dia biasa-biasa aja. Itu yang ya, realita terjadi itu ya. Ya bagusnya ya baca Qurannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Ada hal yang kalau duniawi dia bangga banget, senang. Ukhrawi sama kayak kita, negara kita kan ada katanya. Kalau yang misalnya juara bulu tangkis, ada kita yang juara kori baca Quran, juara yang bersifat keagamaan, orang dapat respon ya. Itu berarti kan penghargaan kepada agama itu kurang. Kenapa ya? Karena di sininya ya kurang bangga sama agamanya, kurang perhatian sama agamanya, begitu. Wa inna haula'i ad-du'afa, katanya sesungguhnya orang-orang du'afa itu orang yang ya, orang-orang lemah, orang-orang yang biasa itu yaqtuluna anfusahum, mereka berkatakan membunuh diri mereka sendiri, artinya mereka mengorbankan diri mereka sendiri ala dzalik, untuk agama ya. Kadang tadi saya ngelihat ada ibu-ibu, dia lihat samping rumahnya ada musola, tetangganya anak-anak tetangganya pada ngaji itu. Anak gua kemana kagak ada. Ya, saking perhatian yang anak di jalan cari mana. Anak lagi main di sana. Panggil. Lah katanya, orang pada ngaji kok bisa main aja. Itu masih luar biasa tuh. Punya perhatian sama anaknya biar pada ngaji. Ada kan orang-orang tua yang kagak peduli yang gitu. Udah nyekolah ke pesantren kagak, ke madrasah kagak, ya. So ngaji kayak gitu ya. Kalau nggak bisa ngaji, bawa manggil guru ke rumah, ya kita antar anak kita ke pengajian. Jadi orang-orang biasa itu sampai mengorbankan dirinya untuk agama, belajar itu. Wa yabdzuluna fihi muhjatahum, katanya. Dan mereka badal yabdzulu, mengorbankan seluruh pikirannya, tenaganya, semuanya ya untuk agama ini ya. Muhjatahum, atau mengorbankan seluruh nyawanya, darahnya itu. Wala yubaluna bima fatahum, dan mereka sampai-sampai kagak peduli tuh dengan apa yang lewat dari mereka ya. Mereka kejar, artinya kan orang yang kayak gini nih, di saat yang sama nih lagi ada pertandingan bola misalnya, kan kalau hati mah pengen banget nonton ya, dia kagak peduliin gitu tuh. Di saat yang sama kita ngaji, misalnya ada acara bioskop misalnya, dia nggak peduli itu. Nah itu ya, ini yang saya sedihnya, kita kalah. Kalau buat ilmu kayaknya remeh ya, dulin yang lain-lain mulu gitu. Padahal bisa bagi waktu, bisa di strategi ini utamakan. Saya berupaya dari dulu tuh, kalau nggak ada jam ngaji, jam itu, semua saya kalahin dulu. Waktu saya belajar saya juga gitu, memenangkan ini. Karena kayak ketinggalan misalnya ngaji nih, ngaji jam 7, saya datangnya jam 7:30, kan ketinggalan tuh setengah jam. Itu berasa kayaknya hilang banget, rugi banget.
ada orang-orang kan yang kagak rugi kan, biasa aja, tinggalan, kagak ngaji aja nggak bersama apa. Ini ketinggalan aja dirugi, nyesal ya Allah, saya kurang paham dirinya, sedih gitu kan, gitu ya. Nah, nanti ada orang-orang yang dikasih pemahaman, dia senang banget. Pemahaman itu jauh lebih mahal daripada ribuan dinar. Gitu. Baik, ya. Jadi mereka dia kagak peduli dengan sesuatu yang hilang dari mereka. Wa biman adahu, dan juga enggak kepeduli pada orang yang adahu dalam kebiasaan mereka. Ma'dzalika lita'lamu, ya, disertai hal itu semuanya agar kalian menyadari annahum, sesungguhnya mereka humul ladzina arafu qadra hadhihi nikmah, mereka adalah orang-orang yang memahami, yang mengetahui ya nilai kenikmatan ini, ya, artinya mahalnya ilmu ini gitu. Warasakha fi qulubihim, dan rusuh itu mendalam dalam hati mereka. Apanya? Ta'zimuha, asal warasakha ta'zimu fa'ilnya, dan semakin mendalam rasa pengagungannya ya kepada agama, kepada ilmu, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Ya. Wahana alaihim futu kulli syai'in dunaha. Han itu ringan, ya, terasa ringan. Foto hilang, ya, alaihim, atas mereka. Jadi, dan bagi mereka itu kehilangan segala sesuatu itu han terasa ringan aja. Dunaha, kecuali kehilangan agama, ilmu. Kalau nggak ketinggalan nonton bola, udahlah lewat aja. Ya. Ketika dia ketinggalan nggak bisa bangun malam, atau sedih. Ketinggalan nggak bisa ngaji, sedih. Ya. Wataba lahum ihtimalu kulli syiddatin fiha. Wataba, dan terasa indah, terasa manis. Lahum, bagi mereka ihtimalu, ya. Dapat ihtimal, menanggung, kulli syiddatin, segala hal yang berat, fiha, di dalam untuk ilmu, untuk agama. Jadi dia korbankan waktunya semuanya, dia kalahkan tuh. Ya, itu dia rasakan enak, nikmat manis, duduk bersama ya dalam dunia ilmu, dunia taqarrub kepada Allah. Fayastaghriquna jami'al umri fi syukriha, maka kemudian mereka istighraq, mereka menghabiskan seluruh umurnya dalam mensyukuri semua nikmat agama, ya, ilmu. Falidzalika ista'ahalu ta'ahala yata'ahalu. Oleh karena itu mereka itu layak gitu, patut, pantas mendapatkan hadhil minnatal karimah, mendapatkan karunia yang mulia ini, wa ni'matal azimah, nikmat yang besar ini, ya, bisa biki ilmina, ya, sesuai dengan ketetapan ilmu kami. Wa khasasnahum biha, dan kami telah mengkhususkan mereka, ya, dengan ilmu tadi, ya. Dunakum, selain kalian, fahadhi, inilah ya yang harus dikuatkan, dipertahankan. Tsumma aqulu, kemudian aku mengatakan, kata Imam Ghazali,
Wa kadzalika kullu fariqin minan nas. Demikian juga semua kelompok, semua golongan dari manusia, khassahumullahu ta'ala bi ni'matin. Allah khususkan mereka, ya, Allah berikan kepada mereka bi ni'matin, dengan nikmat, bi ni'matin minan ni'am, artinya dengan nikmat-nikmat ad-dini, agama. Ya, ada orang-orang satu kelompok yang Allah kasih dia kenikmatan agama, dikasih ilmu oleh Allah, kasih amal. Ada orang ngamalin ilmunya, kan ada orang kagak ngamalin ilmunya, ya. Orang kagak ada ilmunya nggak diamalin. Fa innaka tajiduhum bil haqiqah. Sesungguhnya Anda akan mendapatkan mereka tadi itu, orang-orang yang Allah berikan dia ke nikmat agama, ilmu, amal, ya. Mereka adalah a'rafan nasi biqadriha. Ya. Mereka adalah manusia yang paling paham biqadriha, dengan nilainya nikmat-nikmat itu. Jadi kalau bapak-bapak memahami betapa pentingnya agama itu, maka akan mengkhususkan hatinya, waktunya, pikiran untuk wah, itu kajian itu bagus tuh, saya harus hadir itu, ya, jangan sampai terlewatkan itu. Kenapa? Karena dia memahami nilainya. Wa asyaddahum ta'ziman laha, dan ya, dia adalah orang yang paling asyaddu, yang paling besar, ya, penghormatannya, ya. Mereka adalah orang-orang yang paling besar pengagungannya kepada nikmat tadi, agama, ilmu, amal. Wa ajaddahum fi tahsiliha, ya. Anda akan lihat mereka adalah orang yang ajadda, yang sungguh-sungguh di dalam memperoleh, ya, mendapatkan ilmu, amal, ya. Wa a'zamahum fi ikramiha, dan Anda akan dapat mereka adalah orang-orang yang paling mengagungkan, memuliakan agama. Wa aqwamahum bisyukriha, dan Anda akan dapatkan mereka adalah orang-orang yang sempurna dalam bersyukurnya, ya. Walladzina haramahumullahu dzalik, dan sementara, ya, ini istinab, orang-orang yang Allah cegah mereka dari itu, orang-orang yang Allah gak kasih kesempatan belajar, waktunya sholat dia kagak bisa sholat, teman-teman yang ngaji dia gak bisa ngaji, ada kan itu kan. Saya bilang sama Pak Ik, cucunya siapa nih, Engkong Darip, ya, dulu Abah tuh ngaji terasa seumuran saya tuh waktu ngaji hanya main bola, duduk di warung-warung kopi, ya. Kita ngaji tuh beras sendirian, perasaan jalan pakai sarung, ngaji sono ngaji sini sendirian, ya. Saya bilang terus aja, terus berjalan, ya, biarin nanti ada waktunya Allah muliakan, ya. Kan kayak Ustaz Suhaili berat sendirian ngaji, alhamdulillah saya udah mulai engkau ngaji, engkau mau itu, mau hadir di majelis ilmu, pengen tahu, pengen dapat, itu kan itu karunia dari Allah tuh. Kasih kemudian langkahnya, waktunya, pikiran mau itu. Yang kayak Pak Heri ini, subhanallah, kasih istiqomah kemana hadir. Kan nggak semua orang itu apa, karunia, nikmat itu yang mahal. Apalagi kalau paham, udah Allah kasih paham, langsung nancep di hatinya, lahir jadi amal, tambah kuat, tambah cinta, itu nikmat yang gak ada taranya itu, ya.
uang seberapa pun kalah dengan kenikmatan yang kita rasakan itu. Ya. Sebagai apa? Bekal kita berjumpa dengan Allah. Nah ini ada ini keterangan begini tuh kan, ya kita banget ini, emang apa keterangan tentang kehidupan kita ini, ya. Walladzina haramahumullahu dzalik, sementara orang-orang yang Allah cegah mereka dari itu semua, ya, kagak dapat kesempatan belajar agama, nggak sempat belajar Quran, nggak sempat belajar nahu, jauh, nggak sempat ngaji tentang tasawuf, hilang, ya, nggak pernah ke masjid, ya itu jauh banget tuh, ya. Sibuknya lain aja. Semua majlis sempat dia, majlis untuk dia kenal Allah, untuk dia tambah dekat sama Allah tuh kagak ada gitu. Apa jiwanya habis ke hal-hal yang bersifat muasin syahwatnya, nafsunya itu. Habis buat duniawi ada kata. Untuk ukhrawiyatnya belum ada. Nah, makanya di Fathur Rabbani kemarin kata, orang-orang yang ghafil, udah orang yang tidur, udah waktunya bangun, sadar. Nah, besok ketemu sama Allah mau bawa apa? Apa yang mau kita banggakan di depan Allah? Kagak ada. Gitu, ya. Ya man lidunyahu istaghal, orang-orang yang di dunia masih sibuk aja sama dunia, ya. Qaddana minkumul ajal, ingat sebentar lagi mati kita itu. Biar sadar diri, memperbaiki diri, ya. Itu kenapa tuh orang-orang yang Allah kagak kasih kesempatan mereka, Allah jauhkan mereka, ya. Itu namanya yang mana saya sebutin tuh narul hijab, narus sudud, narul bu'an, ya, dihijab sama sekali kupingnya nggak dikasih tentang agama, nggak pernah dengar nasihat, dengarnya omongan setan aja, omongan iblis aja, omongan yang kagak aja. Ada orang gitu, Pak. Sudut, pengen berangkat ke masjid tuh berat banget, pengen hadir di masjid ilmu tuh berat banget. Ada tantangannya. Yang terakhir narul bu'an, dijauhkan dari manhaj Allah, ya, manhaj Allah, syariat Allah, terus jauh, ya. Udah nggak kenal agama dah, kosong banget dunia ya otaknya itu. Nah, ya, itu kan sedih, ya. Itu kenapa begitu katanya? Falikillati ihtifalihim wa ta'zimihim lihaqqiha. Itu karena kecilnya perhatian mereka, pengagungan mereka kepada hak tadi, nikmat agama, ya. Dulu saya, ya, sebagai pendidik tarbiyah, kalau ada ngaji mata saya ngeliatin santai kayak gini, ngaji ada yang biasa aja nggak hadir, saya kepikiran juga tuh, oh nggak hadir, karena saya baca dalam rijal orang guru ya perhatian sama muridnya, ada apa, ya, udah dapat kesempatan hadir, ada yang kagak dapat apa tanya itu. Tapi ada orang-orang yang memang dia lebih mementingkan hal lain, akhirnya kalah. Ada. Itu kalau bisa masih diingetin, ya, ingetin. Karena akhirnya itu Allah sudah pilih, dia pengen jalannya ke sana emang, dia ke sini emang gitu. Maka nanti kan ada fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir, memilih. Ya, kan di awal disebut sejauh mana ini hatinya, kuping hatinya lebih banyak mendengarkan ajakan akhirat atau ajakan dunia itu. Ya, dia terus beradu. Semakin banyakkan dunia terus akan jauh akhirat.
Semakin banyak kupingnya dengan hal-hal yang akhirat akan meninggalkan dunia, ya. Menuju Allah. Begitu. Itu karena kecilnya tidak adanya perhatian mereka dan pengagungan mereka kepada nikmat din, nikmat ilmu, iman amal. Ba'dal qadr sabi, setelah ketetapan yang lalu, ya, artinya dari alam azali. Falau kana ta'zimul ilmi wal ibadah fi qulubil amati wasuqah, katanya misla, misla ini khabarnya kana itu. Seandainya ada itu pengagungan kepada ilmu, kayaknya kalau kagak dapat ilmu saya nggak ngaji. Wal ibadah, kepada ibadah, benar-benar ibadah jangan sampai ketinggalan. Seandainya ada itu tuh di hati orang awam, di hati orang sukoh. Orang sukoh itu orang pasar, orang kebanyakan orang awam, ya. Misla ma fi qulubil ulama wal muta'abbidin, seperti apa yang ada di dalam hatinya para ulama, para orang-orang yang ahli ibadah. Karena saya bilang kan, Nabi aja ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana saya berselawat kepadamu, kan Nabi itu lihat kapasitas cinta itu beda-beda. Cintanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang lain beda-beda kan. Ya. Maka selawat itu kan tergantung ketinggian cintanya sama Nabi, pengagungannya, hukumnya akan keluar. Untayan selawat yang begitu banyaknya, begitu indahnya. Tadi kenapa? Karena dia kenal kadernya tuh, nilainya. Tapi orang di hatinya kagak ada nur, kagak ada nilainya, lihat Muhammad biasa aja. Kagak ada azamah di dalam dirinya. Gitu juga ada orang-orang yang kagak ada azamah agama dalam dirinya. Agama disepelein gitu. Seandainya pengagungan kepada ilmu, ibadah, ya, di hati orang awam, orang biasa, itu seperti yang ada di dalam hatinya para ulama, di hatinya para ahli ibadah, katanya lima atharu suqahum alaihi, katanya pasti mereka tidak akan mengutamakan, melebihkan suqahum, ya, alaihi, ada urusan pasar mereka atas ilmu. Wahana alaihim tarkuhu, hana, ya, ringan banget atau alaihim atas mereka tarkuhu, meninggalkannya. Jadi orang-orang awam karena di hatinya kagak punya hatinya ulama, hatinya muta'abbidin, itu dia lebih banyak mengutamakan hal yang bersifat duniawi aja ketimbang akhirat. Tadi saya bilang kan, anak-anak muda ini lagi masa-masa nuntut ilmu, tapi kan kalah dengan hawa nafsunya, pengen pacaran lah, pengen apa lagi, kagak main game lah, habis waktunya masih buat gitu doang, ya, nggak dicurahkan untuk ilmu, pendekatan kepada Allah gitu. Nah itu wahana alaihim tarkuhu, ya, orang-orang kayak tadi itu meninggalkan itu biasa aja, itu enteng aja itu. Tapi ahli ilmu, orang yang sudah cinta ilmu, ketinggalan satu pengajian, saya berasa dulu ya sama Kedawam Anwar di Tambun, pas beliau ngajar saya terlambat tuh. Nah, kalau beliau ngajar buru-buru udah duduk duluan, ya, gitu. Ada pengagungan sama guru, ada. Karena kayaknya kalau yang ngajar beliau yang namanya Pak Kiainya langsung udah naruh ilmu semua masuk semua. Itu ya. Artinya harus ada di hati kita pengagungan pada majelis ilmu, ya.
sama ilmu, sama agama, sama guru gitu ya. Ya berkah. Baik. Ala taro, tidakkah Anda lihat, Anda perhatikan, anna faqihan, ini dikasih gambaran bahwa seorang faqih, orang alim, seorang guru nih, idza zafira bi talimi mas'alatin kanat multabisatan. Apabila ini orang alim, si guru, dia berhasil ya dengan metodenya ya mengajarkan sebuah masalah yang kanat multabisatan, yang masalahnya itu rumit, sulit ya, tapi dia mampu ngajar sampai muridnya paham semuanya. Itu udah kenikmatan yang luar biasa ya, kegembiraan yang luar biasa ya. Ala tara anna faqihan idza zafira bi ta'limi mas'alatin kanat multabisatan. Tidakkah Anda lihat, perhatikan bahwa seorang faqih apabila dia berhasil mengajarkan sebuah masalah yang tadinya rumit ya, alaihi, atas dia. Jadi saya pun juga Pak, saya merasakan tuh, kalau ini kebetulan saya sibuk nggak sempat mutolaah, ada nyampein tuh kurangnya, kok saya kurang nikmat gitu ya, kita merasakan. Tapi ketika kita siapin dengan baik gitu, yang kagak sulit saya paham jadi paham, itu juga nikmatnya luar biasa. Tsumma zafira biha, kemudian dia mendapatkannya itu. Kaifa yartahu qalbuhu, betapa rehatnya, senangnya tuh hatinya ya. Wa ya'zumu sururuhu, dan betapa gembira, betapa besar kegembiraannya ya. Wa yajillu mawqiruha, dan betapa dalam, asalnya jil itu kan jala agung besar ya. Jadi kalau besar kurang pasti. Betapa dalam mauqi'uhu, kedudukan tuh ilmu, min qalbihi, di dalam hatinya ya. Hatta innahu rubbama law wajada alfa dinar, sehingga atau sampai-sampai seandainya dia mendapatkan 1000 dinar, maka ya'dilu dzalik, itu katanya kagak sebanding dengan tadi dia bisa menguasai satu masalah yang rumit ya, sampai dia paham, sampai murid-muridnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. 1000 dinar kalah itu. 1000 dinar berapa ya sekarang ya? 1 dinar itu berapa? 12 juta. Iya ya, 5 ya, 5,5 juta ya, lebih ya, 6 jutaan kayaknya. 1 dinar 6 juta. Kalau 1000 nya berapa tuh? Hah? Coba itu, uang semiliar kalah. kalah dengan nikmatnya Allah kasih kita pemahaman ya. Maka ada orang-orang yang Allah kasih kenikmatan paham itu sampai tinggi ya, tauhidnya, ma'rifatnya itu luar biasa. Itu di dalamnya itu bahasa istilahnya daging semua itu ya. Wa rubbama yahummuhu amru mas'alatin fi babid dini. Nah, nih bahkan katanya itu hamnya dia selalu ya disibukkan dengan satu masalah, satu bab daripada agama. Ada misalnya ada kasus dalam keagamaan, misalnya dia mengkaji tentang misalnya bab tolak misalnya dalam ya, fa yatafakkaru fiha, sampai merenungkan ya. Ada orang-orang yang begitu menghabiskan waktunya, pikirnya untuk hanya memahami
Satu, besok ada puasa, dia pahami dengan baik kalau dia puasa, agar dia puasanya tambah berkualitas dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan. Ya, ya ada ulama-ulama yang sampai hanya satu masalah dalam sebuah ilmu dan beragama dia pikirin, katanya sanata, sampai setahun dia pikir, dia kaji, bal asyara, bahkan sampai 10 tahun dia kaji. Ya, bal isrin, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Wa aktsara, lebih dari 20 tahun. La yastaskiru dzalika wala yamallu, katanya. Itu kagak terasa lama tuh. Ya, dan kagak merasa bosan. Ya, katakanlah bapak-bapak pengen banget memahami ini buku ini, ya, ikut ngaji itu kan kita nggak terasa udah berapa, ada ini mulai tahun berapa ini kita ini kan udah mau sampai habis, ada 2 tahun ya kan, ini kan terus sampai pengen biar tahu isinya apa. Tapi ada orang baru duduk pengajian baru juga sekali hadir, udah lama banget ya. Besok kapok datang lagi. Ya, belum apa-apa, di sininya belum nangkep udah, wah, orang pas itu yang disampaikan itu, udah nolak duluan, jangan. Ya, besok kagak datang lagi, udah nama kagak paham lagi. Tapi kalau dia datang, nah paham dia. Ya, kan hatinya sudah tinggi duluan. Nah, yang ngasih pahaman bukan yang guru, ngasih pahaman adalah Allah. Ya, saya juga didapat. Taib. Ya bapak-bapak bosan nggak ngaji ini? Hatta rubbama razaqahullahu ta'ala fahma dzalika, sampai Allah memberikan karunia kepadanya apa? Paham. Coba itu ya. Maka istiqomah itu berkah. Faya'udduhu a'dhama minnatin wa akbara nikmatin. Nah, dia tuh yang tadi dia menelaah, pengen paham fikih, dia ikutin ngaji Fathul Mu'in terus ya sampai selesai. Jangan baru bab salat berhenti ngaji ya. Ngertinya tentang ibadah sholat doang, agak paham nanti. Ya. Terus kan panjang tuh, makan waktu. Itu katanya apa? Dia menganggapnya itu adalah nikmat yang paling besar, karunia yang paling agung, ya, melebihi daripada tadi, ya, 1 miliar, ya, 1 triliun ya tadi ya. Wa yara nafsahu bidzalika agna kulli ghaniyyin. Dia karena Allah kasih pemahaman itu dia senang. Dia melihat dirinya tuh dengan Allah kasih pemahaman itu agna kulli ghaniyyin. Dia orang yang paling kaya dan semua yang kaya. Wa asrafa kulli syarifin, yang paling mulia daripada yang mulia. Allah, ya. Bal rubbama yatabayyanu mithla hadhihi al-mas'alah lisukin aw limuta'allimin. Ya, tetapi katanya yatabayyanu, ada dikasih jelas, ya, dikasih pemahaman, penjelasan seperti masalah ini kepada orang biasa, orang muta'allimin tapi yang malas, ya. Yara min nafsi annahu misluhu fi raghbati fil ilmi wal mahabbati lahu fala yastami' ilaihi haqqahu. Ya. Dia melihat dari dirinya, ya, bahwa dia sepertinya, jadi orang awam, orang biasa, baru ikut ngaji, dia udah merasa kayak Pak Kiainya. Ya. Fi raghbah fil, dalam keinginan dalam ilmu wal mahabbah, tapi fala yastami'u ilaihi haqqan, kagak mau ngedengerin,
ngeremehin namanya, ya. Nah, udah tahu tuh udah bisa. Warobama yantala alaihal kalamu yamalu au yanam. Orang awam tuh barangkali kalau dia dengar pengajiannya lama bosan dia, atau yanam, atau dia tidur dalam ngaji tidur, ya. Itu sebetulnya Allah kagak pengen juga ilmunya didapat sama dia. Kayak begini, udah rapi pengen umroh, nggak jadi, pengen haji, jadi. Ya. Emang Allah belum pengen lihat muka kita di depan Ka'bah. Banyak terus banyak ini muhasabah. Wa in tabayyana dzalika lahu, dan jika hal itu semua jelas baginya, fala ya'udduhu kabiru amrin, ya, maka dia tidak menganggapnya itu sesuatu yang besar. Ya, orang awam kan ya sama pengajian kurang perhatian itu. Nggak penting gitu. Belajar nahu mah nggak penting. Pentingnya matematika itu. Dulunya penting. Saya bilang bisa nahu itu bisa dunia akhirat, ya, bisa pahamin semua ilmu. Walaupun dia kagak S1, S2 ngaji terus kayak gini nih. Ini saya kayak Soheli rajin, Sasarmi, ya. Terus itu tahun demi tahun kasih pemahaman. Sampai di saat yang ulama-ulama meninggal muncul tuh. Ada waktunya nanti. Ya. Terus aja istiqomah. Ya. Ada orang-orang yang lihat itu kagak sesuatu yang besar. Kalau dia cari duit dapat banyak, bangun rumah, wah itu kayaknya gede. Baik, kadzalikal munibu ilallahi ta'ala. Demikianlah orang-orang yang ingin munib, kembali kepada Allah. Kam yajtahidu, berapa banyak dia, berapa besar dia bersungguh-sungguh. Wa yad'abu, dan melatih, beriyadhah, ya, dengan beriyadhah. Kan kemarin kita baca ya di kitab Haqaiq Tasawuf, walaupun kita udah baca buku begitu banyaknya katanya, tapi kita kagak meriyadhah diri kita, melatih diri kita. Yang tukang ngomong ya latih, jangan ngomong mulu, paling ngomong yang baik-baik. Daripada ngomong yang kagak, dia baca Quran, dia bertasbih, itu kan tarbiyah, riyadhah latihan. Yang tukang makan mulu, ya latih dia puasa, ya. Yang suka menghabiskan waktunya dengan hal yang percuma-cuma, buang-buang waktu, hanya gemukin nafsu aja dia tinggalin. Dia habisin waktunya buat mujahadah, untuk dekat sama Allah. Dengan riyadhah itulah kita bisa sampai kepada Allah, ya. Berteman dengan orang-orang soleh, ya, mengutamakan majlis ilmu daripada yang lainnya itu. Yang kedua, wasiyanatin nafs, menjaga kebersihan, kejernihan jiwa, hati, jaga, jangan kotorin. Dan kata Agim apa? Jagalah hati, apa tuh? Jangan kau kotori, ya. Jaga hatinya, apalagi santri yang bikin perempuan aja, santri perempuan. Apa dengan perempuan, hilang ilmunya. Ingat, al ilmu nur wa nurullah la yuhda la. Pertama SMA udah pacaran, jauh. Ilmunya susah belajar nanti. Makanya ada tarbiyah, ya. Ulama-ulama dulu, anak kita, lu mau belajar apa mau kawin? Daripada rusak pikirannya, kawin dulu, habis kawin terus sekolah, begitu. Cakap begitu.
Ya. Daripada sekolah terganggu. Nah, kayak tadi orang nggak merasa pacaran itu dosa itu, tapi orang meremehkan kan, hatinya kotor, jauh dari Allah, dibenci Allah, malaikat benci, itu kan yang nggak dirasakan. Kenapa? Karena nafsunya sedang gede-gedenya, tertutup kebenaran nasihat. Orang yang nasihatinya disangka jadi musuhnya, padahal sayang ingetin. Ya, terbalik jadinya. Dikit lagi. Jadi apa? Ya, demikianlah orang yang ingin taubat kepada Allah. Berapa banyak dia harus bersungguh-sungguh melatih dirinya, menjaga kebersihan jiwanya dari syahwat, ya, waladzat, kelezatan, ya, wa iljamil arkan, dan selalu iljam apa? Menjaga anggota tubuhnya, jaga matanya, jaga hatinya, ya. Wal harokat, fil harokat, dalam gerakannya, wasakana, dan dalam diamnya, ya. Bapak diam nih, kan hatinya sama pikiran gak diam kan, kemana-mana kan. Jaga hatinya, jangan seuzon, jangan jelek, pikirannya jangan, ya. Asa ayyutammimallahu lahu rak'ataini, ya. Katanya mudah-mudahan Allah sempurnakan baginya 2 rakaat tuh, fi adabin wa taharah. Jadi bapak-bapak, ini salat 2 rakaat penuh dengan hudur kepada Allah. Salat yang dimana munajat itu susah, ya. Tapi dengan kita tadi riyadhah, jaga hati, itu Allah kasih kenikmatan tuh. Bisa salat begitu indah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Wa kam yatadarrau ila Allah taala. Dan dia betapa seringnya minta sama Allah ayyarzuqahu sa'ata munajatin, agar diberikan kan kepadanya satu waktu memunajah bisafwatin, hatinya tuh jernih, salatnya betul-betul total mengagungkan Allah, wa halawah, ada kenikmatan. Saya kalau ngelihat Pak Imam sholat tuh, mungkin Pak Imam udah merasakan itu, Pak Imam Panjabi. Lagi sholat, udah suaranya bagus, ya, tajwidnya bagus, ya. Mudah-mudahan hatinya juga khusyuk, khudur. Nah, itu kita iri itu tuh. Kapan kita punya waktu, hati, punya kesempatan waktu sholat sekapasitas beliau itu, yang kita masih lalai. Nah itu, ya. Nah tadi dengan kita berriyadhah, jaga jiwa, nanti Allah akan sempurnakan, dikasih kita 2 rakaat dengan penuh adab sholatnya, taharahnya. Wa kam yatadarrau ila Allah taala, asa, berapa seringnya dia minta sama Allah agar dikasih karunia, bisa dikasih waktu munajah dengan khusyuknya, dengan enaknya gitu. Fala in zafira fi syahrin marrah, namun dia udah minta setiap hari, paling dikasih sama Allah 1 bulan sama 1 hari kan. Saking susahnya sholat khusyuk itu. Ya. Bal fi sanatin marrah, bahkan mungkin 1 tahun kita hanya baru kasih sholat begitu lezatnya sekali 2. Bapak-bapak merasa enggak sholatnya lezat enggak? Kalau kagak ya nangis, harus bilang, ya nafsasu, ya Allah, kok jiwa saya jelek amat ya Allah. Kalau sholat pikirannya kemana-mana, harus nangis kan. Bal fi umrihi kulli marrah, bahkan katanya cuma sekali doang sepanjang umurnya. Ya. Ada dzalika akbaru mannatin wa a'dhamu ni'matin. Dia menganggap hal itu adalah nikmat terbesar, karunia terbesar, ya. Wa kam yusarru wallahu alam bis-shalah. Kalau di sini makin enaknya tuh, tapi udah kelamaan ya. Saya ada ngajar di sini jam 8. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni istawda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab warzuqhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluman din thumma nanshuraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma